hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap Hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. ajarku Berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. ajarku Berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita naikkan sembah kita dan kita percaya Tuhan Yesus itu adalah sumber kekuatan kita. Tanpa Tuhan dapat berdiri sendiri. Mari kita naikkan pujian, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Terdapat Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesusahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Ozi dimanapun berada. Terpuji nama Tuhan karena kita diberikan kesempatan sekali lagi bersama dalam ibadah online pada minggu ini. Walaupun pada minggu ini kami tidak membuat live streaming lewat laman sosial Facebook, tapi kami mengambil peranan ataupun mengambil keputusan untuk menyiarkan ibadah online kita lewat
YouTube. Dan ini merupakan percobaan yang pertama. Dan sebenarnya yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan berikan hikmat untuk kita mempersiapkan waktu pelayanan seperti ini, dan kita dapat melakukannya tanpa gagal setiap minggu untuk terus melayani. Nah, kita berharap pada minggu ini kita akan berikan yang terbaik lewat pelayanan online ini. Baiklah, jemaat yang saya kasihi, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi ini di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18. Berbunyi demikian, bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya percaya hari ini bukanlah masa yang mudah untuk kita mengucap syukur ataupun untuk kita bersyukur. Tetapi kita harus sadar, inilah cara yang harus kita lakukan. Tidak ada cara yang lain. Inilah cara yang harus kita lakukan untuk melihat kehendak Tuhan terpenuhi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kembali ayat firman Tuhan, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Banyak yang tidak dapat memperlihatkan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Di saat sukar seperti ini, waktu susah seperti ini, yang terlihat hanyalah manusia-manusia yang penuh dengan keluhan-keluhan, manusia yang penuh dengan komplain, manusia yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi sangat sedikit yang datang dengan kata-kata ucapan syukur. Nah, hal inilah yang membuat Tuhan mengajar kita kembali kepada dasar firman Tuhan ini yang pernah diungkapkan oleh Paulus di jemaat Tesalonika. Karena saya percaya di Tesalonika orang di Tesalonika itu orang yang diberkati, tetapi ada satu hal yang membuat mereka sukar pada satu ketika. Maka Paulus datang memberikan penghiburan, memberikan peneguhan untuk mereka tetap terus bersukacita selalu, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, demikian juga kita hari ini di Jemaat OCC di Pulau Labuan. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Untuk kita naik level di dalam tingkat iman percaya kita harus tahu dan mengerti salah satu kunci yang terbesar untuk kita naik level adalah untuk senantiasa mengucap syukur. Karena lewat mengucap syukur inilah kita tidak seperti orang-orang dunia ini yang hanya mengeluh dan komplain tentang keadaan kesulitan, tetapi kita adalah orang-orang yang akan mengalami breakthrough untuk terus berusaha, untuk terus berjuang, untuk terus menghadapi kesulitan ini dengan iman. Karena kita percaya di balik semuanya ini, ia akan berlalu. Tuhan punya rencana pemulihan yang baik, yang dahsyat, bahkan yang lebih baik akan terjadi daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Haleluya. Dan ini adalah cara bagaimana kita naik ke tingkat iman yang lebih tinggi untuk kehidupan pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan untuk kota kita, negara kita, bahkan untuk bangsa kita. Karena di waktu kita mengalami kesukaran hari ini, saya percaya ini tidak berlaku di generasi-generasi sebelumnya. So, ini adalah satu keunikan yang luar biasa dan bukan yang kita cipta di masa kita. Jadi, saya ingin ajak jemaat Tuhan untuk terus mengucap syukur, karena mengucap syukur ini adalah satu-satunya senjata untuk mematahkan kuasa musuh. Musuh yang pertama yang paling besar bagi setiap pribadi kita adalah keegoan kita sebagai manusia. Dengan mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap keadaan kita, dimanapun kita berada, waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun kita mengucap syukur kepada Tuhan, musuh akan kalah dalam pertempuran besar untuk hidup kita. Ketika kita bersyukur di tengah kesulitan, Anda mendatangkan sukacita.
Anda dan saya mendatangkan sukacita dalam hati Tuhan. Ketika saya dan Anda bersyukur, kita mendatangkan sukacita di dalam hati Tuhan. Dan ini yang dicari oleh Tuhan. Ini yang Kristen yang dicari oleh Tuhan. Yang sentiasa hidup di dalam pengucapan syukur, pujian dan doa. Nah, oleh hal yang demikian, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau hari ini kita seperti tidak bermaya untuk menghadapi hidup ini, untuk apapun kesulitan hidup Anda, baik itu daripada segi ekonomi, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, hari ini belajar bersyukur. Waktu kita masih boleh mengucapkan kata-kata untuk bersyukur, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita kembali kepada Tuhan dengan penuh semangat, untuk mematahkan segala keputusasaan kita, untuk mematahkan segala duka cita kita. Mari kita kembali kepada dasar firman Tuhan untuk bersyukur. Jadi oleh hal yang demikian, rasa syukur itu adalah kunci dalam hidup untuk kita mengalami sukacita. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan untuk tetap berdoa. Saya punya ilustrasi yang sederhana untuk Anda. Waktu Anda masih hidup, waktu kita masih hidup seperti ini, kesempatan kita masih boleh berbicara, kita masih boleh bersuara. Mari kita gunakan untuk bersuara, untuk tetap berdoa, memohon kepada Tuhan. Mari kita terus berkata-kata dengan Tuhan, dengan ucapan-ucapan sukacita, berterima kasih kepadanya. Walaupun seteruk mana keadaan kita. Ya, ilustrasinya seperti ini. Bayangkanlah pada hari ini Anda yang fasih berbicara, peta bercakap. Saya minta Anda gam mulut Anda untuk beberapa menit, beberapa jam untuk tidak dapat berkata-kata. Dan dalam suasana ini, Anda dalam lingkungan keluarga dan teman-teman, Anda mau berbicara tapi Anda tidak dapat berbicara karena mulut Anda tertutup. Ya, memang Anda boleh berkata dalam hati. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa bila Anda tidak dapat mengucapkan kata-kata yang tepat, lewat nada suara Anda, lewat mulut yang diberikan Tuhan kepada Anda pasti merasa sangat tertekan dan sangat tersiksa. Bayangkanlah, sepanjang 3 fase PKP ini Anda tidak boleh berkata-kata. Mau makan sedap tidak boleh, mau minta itu ini tidak boleh. Orang tidak paham dengan bahasa. Nah, syukur kalau mereka paham bahasa isyarat Anda. Tetapi walaupun mereka paham bahasa isyarat Anda, pasti mereka tidak akan mengerti 100%. Nah, oleh hal yang demikian, begitulah halnya kesempatan untuk kita berdoa, supaya kita tetap berdoa. Saat kita punya waktu untuk dapat berdoa kepada Tuhan, itulah sebabnya Tuhan katakan tetaplah berdoa. Karena waktu kita tidak boleh berdoa lagi, tidak ada yang dapat kita lakukan apa-apa lagi. Selain kita hanya berdiam dan berdiam. Dan mungkin itu adalah berdiam. Hanya yang diam ada satu perkara, yaitu orang itu sudah ada di alam kematian. Nah, oleh hal yang demikian, waktu Tuhan berikan kita punya kesempatan untuk berdoa, tetaplah berdoa dengan penuh sukacita. Anda berdoa kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang berdoa menjadi tukang perintah kepada Tuhan, mau itu dan ini, Tuhan itu ini, kerjakan itu dan ini dalam hidup Anda. Seringkali saya dikecam tentang doa seperti itu karena saya selalu disinggung oleh pendoa syafaat. Kamu hanya berdoa biasa-biasa. Doa kamu tidak ada kuasa. Itulah doa yang saya mampu panjatkan kepada Tuhan hingga hari ini. Kita tidak singgung siapa-siapa karena setiap orang punya ada caranya berdoa. Tapi doa yang didengar Tuhan itu adalah doa yang punya sukacita, doa yang mengucap syukur, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat
hati Tuhan akan tertawan untuk memulihkan hidupmu. Dengar baik-baik. Ketika Anda mulai mengarah-arahkan Tuhan di dalam doamu, seolah-olah engkau tidak percaya Tuhan dapat melakukan semuanya itu kepadamu. Tapi apa yang kita mau adalah seperti ini. Tuhan, biarlah engkau lakukan menurut kehendak-Mu. Aku mengucap syukur untuk keadaanku hari ini, karena aku percaya ini akan berlalu. Karena Tuhan mau mengajar aku untuk tetap setia. Tuhan mau mengajar aku untuk tetap taat. Tuhan tetap mau mengajar aku untuk tetap bersuka cita, walau dalam keadaan sesulit apapun. Itulah kekuatan orang Kristen yang kita tidak sadari, yang tidak ada tandingnya dengan kehidupan-kehidupan manusiawi di luar sana. Ya, nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan dengan penuh rasa bersyukur pada pagi ini. Kenapa kita harus bersuka cita, kenapa kita harus tetap berdoa, dan kenapa kita harus sentiasa mengucap syukur. Karena itu adalah perkara yang memberikan kita kemenangan dari hari ke hari. Dan pada siang hari ini saya percaya jemaat kita di OCC, sekali lagi mari kita bersah hati di dalam pengucapan syukur kita. Berdoa terus untuk gereja kita yang walaupun pada tahun ini kita menyambut ulang tahun di masa-masa sukar, masa-masa PKP, tapi kita mau bersyukur karena Tuhan sedang memperkembangkan pekerjaannya, karyanya lewat kehidupan saya dan Anda di dalam setiap keluarga. Kita melakukan tanggung jawab kita seperti yang tidak pernah berlaku pada masa-masa yang lalu, ya. Yang terakhir, saya bersyukur kepada jemaat OCC di tahun yang kedua ini. Saya melihat para tenaga-tenaga pengajar, guru-guru sekolah yang sentiasa sibuk pada waktu-waktu yang lalu, ya, penuh dengan keluhan atas kesibukan Anda. Hari ini bila PKP membuat Anda untuk duduk di rumah, saya pasti Anda sedang merindukan tugas tanggung jawab untuk mendidik anak bangsa. Sehingga pada waktu-waktu yang baru ini saya melihat Anda sudah mulai mengambil peranan tanggung jawab Anda sebagai pengajar, sebagai guru, mengajar melalui online untuk murid-murid yang di luar sana. Lihatlah betapa buah yang dihasilkan itu unstoppable. Ketika waktu kita masih bergereja seperti ibadah hari Minggu, kehidupan normal kita lihat betapa sukarnya kita mengalami situasi-situasi yang kita hadapi pada waktu itu. Tetapi sebenarnya itu tidak sesukar apa yang kita alami hari ini. Ketika Anda mulai rindu dengan tugas dan tanggung jawab Anda, sebenarnya Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang hebat dalam kehidupan para guru, ya. Buah yang tetap. Kamu menjadi buah berkat pada waktu masa yang baik, tapi pada waktu yang sukar ini juga kamu punya buah yang luar biasa untuk tetap mendidik anak bangsa. Terpuji nama Tuhan. Itu yang saya lihat pada hari ini. Dan begitu juga untuk organisasi-organisasi yang lain. Saya percaya kita punya kaedah-kaedah yang lain kita lakukan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk organisasi pekerjaan kita dan jabatan kita. Nah, oleh hal yang demikian, marilah kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan sedang melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pada hari ini, mari kita limpahi hidup kita dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dalam doa kita kepada petugas-petugas di bahagian hadapan, supaya mereka tetap semangat. Tuhan berikan perlindungan oleh kuasa darahnya, jauh daripada wabak, virus corona, dan begitu juga untuk pegawai keselamatan yang menjaga jalan-jalan utama untuk mengawal pergerakan
manusia-manusia degil, dan mereka ini berpotensi untuk diperhadapkan dengan banyak persoalan, bahkan terdedah dengan wabak ini. Oleh hal yang demikian, mari jemaat Tuhan kita bersatu berdoa, mengucap syukur karena Tuhan berikan mereka hati untuk tetap melayani dalam tugasan mereka. Kiranya Tuhan berikan perlindungan bagi mereka. Kita berdoa untuk para anak-anak kita, para remaja yang hari ini kita dengar banyak penangguhan ujian, supaya ini tidak mematahkan semangat mereka, tetapi mereka akan belajar untuk mengucap syukur karena Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik selepas ini bagi mereka dan untuk masa depan. Ini bukan kegagalan bagi mereka, tapi ini akan menguji kesabaran mereka untuk melihat masa depan yang lebih gemilang di hadapan ini. Baiklah jemaat Tuhan yang saya kasihi, sharing firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita senantiasa mengucap syukur dan mari kita berdoa dengan penuh ucapan syukur juga pada pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini karena firman-Mu sudah diberitakan, kiranya mengambil bahagian untuk hidup kami masing-masing, agar kami dapat belajar untuk sentiasa bersyukur. Bahkan di dalam keadaan inilah kami percaya kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi kami, menolong kami di masa sukar ini. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu seperti yang Kau ingini di dalam kehidupan kami seperti yang di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.